Hello my students, how are you? I hope all of you are fine ya. Oke, semoga sehat selalu bersama keluarga ya. Oke, Nana tetap jaga protokol COVID-19 ya. Semoga Nana tetap sehat selalu bersama keluarga. Oke. Halo murid-murid Ibu yang terpelajar, Assalamualaikum. Video kali ini Ibu masih melanjutkan materi chapter 4 pada buku When English Rings a Bell untuk siswa kelas 7 Junior High School dengan judul The Names of the Things in the Kitchen. Are you ready to study? Let's check it out! Baik, murid Ibu, kita masuk ke halaman 73 pada buku When English Rings a Bell. Ibu baca ya. Observing, mengamati, and asking question, dan bertanya. Mengajukan pertanyaan maksudnya ya. We will tell the names of the things in the kitchen and their location. Kita akan sebutkan nama-nama benda-benda yang ada di dapur dan lokasinya. Here are what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. First, pertama, we will listen to our teacher say the names of things in the kitchen. Kita akan mendengarkan guru kita menyebutkan nama-nama benda-benda yang ada di dapur. Then, kemudian, we will repeat the words after the teacher one by one. Kita ulangi kata-kata setelah guru kita satu demi satu. We will say the words loudly, clearly, and correctly. Kita sebutkan kata-kata secara lantang, jelas, dan tepat. Oke, ayo kita mulai menyebutkannya. Ini dia. A sink. A sink. A sink itu adalah tempat cuci piring ini ya, atau diartikan dengan wastafel. A frying pan. A frying pan. Pan itu wajan. Frying itu penggorengan ya, penggorengan. Jadi wajan tempat penggorengan. Sebuah wajan tempat penggorengan. A pan. A pan. Pan ini adalah wajan, sebuah wajan. Nah, wajannya seperti ini. An oven. An oven. Sebuah oven. A refrigerator. A refrigerator. Sebuah lemari es. Nah, refrigerator kadang-kadang orang native itu menyebutnya dengan yang lebih singkat. Mau tahu apa yang lebih singkat dari refrigerator itu? Nah, ini Bu kasih contoh ya. Oke, sebentar. Galau dia. Fridge. Nah, kalau ada orang menyebutkan a fridge, itu artinya sama, lemari es. Karena refrigerator terlalu panjang, kadang-kadang disingkat dengan I have a fridge. Saya punya lemari es. Kemudian, a stove. A stove. Stove itu adalah ini dia. Apa itu? Kompor. Yes. A cabinet. A cabinet. Nah, lemari-lemari yang ada di dapur itu sama dengan cabinet. A cabinet. Oke, Ibu ulangi lagi. Ini ada penggunaan a dan penggunaan an. An oven, a pan. Kok beda ya? Ingat, materi sebelumnya Ibu sudah jelaskan kapan kita gunakan a dan an. A, artikel a digunakan untuk awal kata yang bunyinya, bukan huruf ya, tapi bunyinya itu berbunyi konsonan. Nah, sing bunyinya S kan, maka a sing. Frying bunyinya F, makanya e. Tapi penggunaan artikel an, kok awak sih? Ini salah ya, awal. Yang awal katanya atau letternya sama yang di atas ya, ini juga letter. Awal letternya berbunyi vokal. Nah, bunyinya vokal, maka kita pakai artikel an. Apa contohnya nih? Oven. Ini huruf awalnya juga iya nggak apa-apa, tapi dia juga dibaca dengan bunyi vokal, maka dibaca dengan an oven. Kalau bagaimana dengan ini? Ibu kasih contoh lain ya, supaya kamu ya memang Bu, pantasan dia pakai an.
Kan huruf di depannya, Bu. Bukan huruf, tapi bunyi. Bagaimana dengan ini? Nah, ini contoh aja. Our. Our. Nah, ini kan huruf depannya itu H. H itu konsonan. Tapi kita memakai N. Kenapa? Karena our bukan dibaca hour, tapi dibaca dengan our. Dibaca dengan fonem A. Hour. Maka an hour, bukan a hour. Nah, ini bisa lihat lagi di video Ibu sebelumnya sudah Ibu jelaskan. Tapi Ibu berulang-ulang kali menjelaskan supaya murid Ibu paham. Oke. Nah, ini nama-nama apa tadi? Benda yang ada di dapur. Kita lanjut. Halaman 73 sudah. Sekarang kita masuk ke halaman 74. We are ready for our lunch. Kita siap untuk makan siang. Now, sekarang we are in the dining room. Kita berada di ruang makan. Ya, dining room, ruang makan. Oke, Ibu bacakan. Here are what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. First, pertama, we will listen to our teacher say the names of things at the dining table. Kita akan mendengarkan guru kita menyebutkan nama-nama benda yang ada di meja makan. Then, kemudian, we will repeat the words after the teacher one by one. Kita akan ulangi kata setelah guru satu demi satu. We will say the words loudly, clearly, and correctly. Kita akan sebutkan kata-kata dengan lantang, jelas, dan tepat. Mana dia? Ini dia. Oke. Ini dia. Kita baca ya. A chair. A chair. Kursi. Sebuah kursi. A bottle. A bottle. Sebuah botol. A bowl. A bowl. Sebuah mangkuk. A knife. A knife. Sebuah pisau. Jangan dibaca knife ya anak-anak Ibu, murid Ibu. Kalau di bahasa Inggris, letter K ketemu dengan N, itu K-nya tidak dibaca. Ingat ya, Ibu jelaskan di sini. Ketika K ketemu dengan N dalam bahasa Inggris, maka letter K-nya itu silent atau dihilangkan, tidak dibunyikan. Jadi bacanya knife, a knife, bukan a knife. Salah ya? Paham? Kalau anak Ibu ingin belajar lebih lanjut tentang silent letter, di video Ibu di YouTube ini ada. Silakan cari materi pronunciation. Oke? Kita lanjut. A tablecloth. A tablecloth. Meja. Ini meja, ini cloth, ini baju meja, bukan gitu artinya ya. Sebuah taplak meja. Bahasa Inggris itu dibalik gini ya, taplak meja. A rice bowl. A rice bowl. Mangkok nasi, sebuah mangkok nasi. A lunch box. A lunch box. Box itu kotak, sebuah kotak makan siang. Ya, untuk tempat bekal kita itu ya. A fork. A fork. Sorry, bukan frog ya. Aduh, Ibu salah baca. A fork. Kalau frog itu kodok. Tapi ini a fork. A fork. Ini artinya adalah garpu. A plate. A plate. Sebuah piring. A mug. A mug. Nah, siapa yang punya mug? Nah, ini gelas-gelas yang seperti ini mug ya. A spoon. A spoon. Ini tuh untuk makan kamu, sendok, sebuah sendok. Nah, di sini semuanya artikelnya menggunakan artikel e semuanya. Artikel e. Kenapa? Karena bunyinya semua awalannya chair berbunyi konsonan, table konsonan, rice berbunyi konsonan, maka artikel yang dipakai adalah artikel e. That's okay? Sudah tahu ya benda-bendanya. Ini pelajaran vocabulary ya dan cara membacanya. Kita lanjut. Halaman 74 sudah. Masuk ke halaman 75. Observing, mengamati, and asking question, mengajukan pertanyaan.
We will tell the names of the things in the kitchen and the dining table. At the dining table, kita akan sebutkan nama-nama benda-benda yang ada di dapur dan di meja makan. Their numbers, nah belajar number lagi ya. The numbers and their location, jumlahnya dan letaknya. Here are what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. First, pertama, we will plan what to say about each things in our notebook like the example. Kita akan rencanakan apa yang akan kita sebutkan masing-masing bendanya in our notebook yang ada di dalam catatan kita. Seperti contoh. Finally, terakhir, we will report all our findings orally to the class. Kita laporkan temuan-temuan kita dengan lisan ke kelas, artinya di depan kelas ya. We will use a dictionary. We will spell the words and use the punctuation marks correctly. Kita akan menggunakan kamus, kita sebutkan, spell ejakan kata-kata dan menggunakan punctuation, tanda baca yang tepat. We will also say each words loudly, clearly, and correctly. Kita juga sebutkan tiap-tiap kata dengan lantang, dengan jelas, dan dengan tepat. If we have any problems, jika kita punya masalah atau kendala, we will go to our teacher for help. Kita akan temui guru untuk mendapatkan bantuan. Ayo, kita masuk. Ini dia. Oke. There are many things in the kitchen. Ada banyak benda-benda. Ini there are. Masih ingat materi ibu sebelumnya, di video sebelumnya? There are artinya ada. There is artinya ada. Beda there are dan there is. There are itu jamak, there is itu singular. Ini karena many things ada s, berarti jamak. Dan many-nya juga jamak ya. Ada banyak benda-benda di dapur. There is a big stove next to the sink. Ada kompor besar di sebelah tempat cuci piring atau wastafel. There's a frying pan on the stove. Ada pan, apa tadi? Frying pan? Wajan penggoreng di atas kompor. Nah, ini kita cek ya. There is a big stove, kita lihat next to the sink. Big stove next to the sink. Yes, ini sink dan ini stove. Besar ya ternyata kompornya. Enggak seperti kompor-kompor kita. Bersebelahan ya. Ini sink, ini stove. Next to. Kalau stove di antara. Ini sink, ini kabinet. Berarti there is a stove between sink and cabinet. Jadi ini tadi kabinet ya. Ini dia kabinet. Nah, kita cek lagi. There's. Nah, ini Ibu jelaskan sedikit. There is itu bisa disingkat dengan there's. Nah, jadi there's a frying pan on the stove. Ada panci penggorengan on. Inilah lokasinya. Tempatnya di atas kompor. Di mana dia berada? Ayo kita cek. Frying pan. Ini di mana? Ini kompor. Ini di atasnya. Yes. On the stove. Kalau gitu kita masuk ini deh. Ini tadi apa? Kabinet. Ada apa di atasnya? Pan. Bisa kita buat apa? Ayo. Nah, bisa kita buat seperti ini. There is a pan on the cabinet. Nah, kalau mau bilang bahwa pen ini besar gimana, Bu? Bisa. Oke. Bermasalah sedikit. Ini dia. There is a. Besar bahasa Inggrisnya big pan. Nah, ingat pelajaran yang sebelumnya itu? On the cabinet. Apa pelajaran sebelumnya yang diterangkan? Artikel ditambah adjektif
baru kata benda, noun. Kok sama dengan ya? Oh, ini salah Ibu ya. Oke, ini dia. Mana yang artikel a? Mana adjektif big, besar? Mana yang noun pan? A big pan. Terjemahnya dari belakang. Sebuah dulu panci besar. Kalau kecil sebuah a small pan. Nah, jangan salah-salah ya. Bahasa Inggris itu ada aturannya seperti ini loh. Untuk membuat ini apa tadi? Tadi. Di video Ibu sebelumnya udah Bu jelaskan ini adalah noun phrase. Atau bisa juga lihat video Ibu khusus pembahasan noun phrase. Itu untuk mahasiswa bisa, untuk murid Ibu SMP bisa. Oke, bisa dicari ya. Silahkan cari aja di channel YouTube Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, yang tadi itu udah Ibu kasih contoh untuk nomor 3. Bisa lanjut lagi ada 5. Tunjukin dong Bu. Oke, Bu kasih satu lagi ya. Kita cek. Yuk, di mana refrigerator berada? Di sebelah apa ini? Oke, kita buat lagi ya. Ada refrigerator di sebelah. Bahasa Inggris sebelah apa? Beside atau next to. There is a big refrigerator next to the cabinet. Ya kan? Di sebelah kabinet ya? Paham? Yang lainnya Bu? Aduh, tinggal belajar lagi ya. Ini di atas on, di depan in front of, di antara between. Nah, lihat video Ibu lagi ya. Kita lanjut. Oke. Yang di bawah. ETC itu artinya etc. Etc ini dalam bahasa Indonesia dan lain-lain. Dan lain-lain. Kalau di bahasa Inggris bacaannya etc. Bahasa Indonesia dan lain-lain. Oke. Kita lanjut yang ini ya. There are many things at the dining table. Ada banyak benda-benda di meja makan. Nah, terbalik ya. Meja makan. Nah, adjektif ini noun. Noun ya, table noun. The dining ini udah jadi adjektif dia. There are 6 chairs at the dining table. Ada 6 kursi di meja makan. Kita cek, ada 6 kah? Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar. 6. Kalau 1 kursi, a chair. 6 kursi, 6 chairs. Jadi apa dia? 6 chair. Ibu di sini ada tidak pakai s. Di sini wajib. Kenapa? Dia udah jamak 6 chairs. Paham? Oke. Kita lanjut. There's ini singkatan ya, tadi udah Bu jelaskan. There's a one big bowl on the table on the left. Kayaknya ini redundant ya, berlebih-lebihan. Kalau Ibu sih bilangnya there is a big rice bowl sudah, atau there is one big rice bowl. Jadi udah ada artikel tambah pula ini penghitungnya, number. Jadi cukup 1 ya. Bagusnya seperti ini. There is a big rice bowl. Sepertinya ini bukunya redundant banget gitu, berlebihan. Itu revisi dari Ibu ya. There is one big rice bowl. Kenapa? One itu udah 1, udah sama. Ini bisa disingkat dengan there's ya. Jadi ini buku ya nggak apa-apa. Itu menurut Ibu ya. On artinya di atas, on the left sebelah kiri. Kita cek. Ada sebuah mangkok besar nasi di atas meja sebelah kiri. Mangkok nasi, a rice bowl big
sebelah kiri. Ibu nggak ngerti juga ini sebelah kiri. Kalau kita lihat dari layar ya sebelah kiri dari kita, tangan kita. Nah, harusnya dijelaskan sebelah. Oh, tunggu, sebelah kiri atau apa? Oh ya, on the left. Harus kan dijelaskan sebelah kiri dari lunchbox. Bisa itu. Kayaknya lokasinya kurang detail. Nah, sekarang Ibu kasih contoh satu ya. Oke, Ibu kasih contoh. Sebagai tambahan, kita mau sebutkan knife. Nah, ini knife. Apa tadi knife? Pisau. Jangan ke knife ya, knife. Ada sebuah pisau antara piring dan mangkok. Berarti, there is a knife between a plate and a bowl. Nah, ada pisau di antara piring dan mangkok. Sebuah piring dan mangkok. Atau a plate of rice. Sepiring nasi boleh juga. Boleh seperti ini. And a bowl. Nah, Ibu kasih satu contoh aja ya. Kamu bisa pakai ini a botol di mana on the table, di sebelah spoon. Nah, di sebelah kiri atau kanan, nah itu kamu yang menentukan. Kalau kamu duduk di dekat mug ini, berarti ini botolnya di depan kamu. Nah, ini posisi kamu menjelaskan harus disampaikan ya. Oke, itu contoh aja dari Ibu udah cukup. Dan etc. Apa?